Apakah bisnis MLM itu bagus atau enggak sih, atau tipu-tipu? Dan gimana caranya memilih MLM yang tepat untuk menjadi sarana atau partner bisnis kamu? Cek di video hari ini ya teman-teman. Halo teman-teman, welcome back to Teta Megi TV channel. Di channel ini kamu bisa menemukan banyak sekali bahasan tentang money mindset, tentang personal finance, dan juga tentang investasi dan bisnis, dan tentang law of attraction. So, untuk teman-teman yang baru, welcome dan jangan lupa subscribe ya. Semoga video kali ini juga benar-benar bermanfaat untuk kamu sehingga kamu tahu kualitas di channel kita. Sebenarnya video ini adalah video lanjutan ya. Sebelumnya minggu lalunya kita pernah membahas tentang money game ya. Money game maksudnya investasi yang berkedok MLM, tipu-tipu yang berkedok investasi. Maksud saya gitu ya. Saya hari ini nggak mau ngomongin tentang itu. Hari ini kita mau bicarakan tentang MLM. Apakah MLM atau multi level marketing atau pada dia juga bilangnya network marketing adalah bisnis yang baik? Dulu saya juga ikutan MLM ya. Waktu itu saya masih kecil lah, masih remaja. Ditawarin sama teman. Pendapat pribadi saya teman-teman, menurut saya MLM itu model bisnis aslinya itu bagus ya. Bagus dalam arti ketika saya masuk MLM ya, di beberapa MLM saya bisa belajar banyak, terutama buat teman-teman yang masih baru cupu di nggak pernah kerja gitu ya, ataupun misalnya kepingin coba bisnis ya. MLM yang saya ikuti waktu itu kebetulan dia memiliki program pelatihan yang sangat baik sekali. Nah, jadi ini nanti akan masuk ke kriteria kamu memilih MLM yang oke ya teman-teman. Nah, jadi di MLM itu kalau MLM yang benar, itu dia mengajari kamu banyak banget hal. Satu, ngajarin nggak tahu malu gitu ya. Aku langsung ngomong aja, alias mengajari mental ya. Jadi yang paling susah itu awalnya tuh kalau misalnya kita mulai bisnis itu adalah banyak gengsi gitu loh teman-teman. Di MLM ini waktu saya ikutan itu saya benar-benar belajar gimana membuang semua gengsi ya. Walaupun tetap malu dan itu, tapi biasanya kan kita tuh diliatin tuh kalau lagi prospecting ya. Dulu mah nggak ada yang mana ada sih namanya internet waktu awal ya. Saya tuh hunting prospek baru itu waktu keluarga dan teman-teman sudah habis, saya huntingnya tuh di mall teman-teman. Jadi benar-benar dilepas tapi diintip sama upline saya gimana saya prospecting ya. Kadang bareng, kadang habis itu saya dilepas gitu kan. Jadi benar-benar diajarin nggak tahu malu, alias dilatih mentalnya ya. Mental namanya ditolak udah makanan sehari-hari dan itu mesti dihitung lagi. Ditolaknya kalau belum 20, belum 50, belum 100, belum pulang gitu ya. Jadi bisa sampai malam. Jadi juga dilatih mental pekerjanya. Apakah MLM bagus atau enggak? Ini saya balik-balik lagi sih teman-teman. Kalau sekarang saya ngelihatnya banyakan tuh ya, dalam tanda kutip ya, maafkan kalau saya salah, saya tidak ada tujuan untuk menyinggung siapapun, penipuan yang berkedok MLM. Ini yang salah, betul ya? Iya loh ya. Jadi istilah kata tuh investasi atau dia mengiming-imingi sesuatu tapi berkedoknya MLM. Tujuannya untuk bisa mendapatkan sangat banyak orang ya, mengumpulkan dana sebanyak itu. Nah, itu udah pasti salah. Jadi, tapi kalau MLM yang sebenar-benarnya itu bagus. Nah, jadi sekarang kita yang perlu pintar-pintar. Kalau memang kamu bertujuan untuk memilih MLM sebagai salah satu batu loncatan kamu, apa sih yang kita perlu pilih ya? Apa yang kita perlu perhatikan? Satu nih ya teman-teman, apa ada produknya apa enggak? Nah ya, ada produknya apa enggak? Dan produknya itu kedua, kamu harus benar-benar suka dan percaya dengan produknya, alias produk itu kamu percaya kualitasnya, kamu percaya bahwa dibikin dengan baik, harganya wajar dan masuk akal untuk kamu, dan artinya juga orang lain juga akan melihat bahwa ini wajar dan masuk akal untuk saya ya. Jadi yang saya lihat pasti pertama, apakah produknya bagus atau enggak ya, apakah itu masuk akal untuk saya apa enggak. Yang kedua yang juga kita perlu lihat adalah siapa manajemen di baliknya ya, pengelolanya itu siapa, apakah orang-orang yang bisa dipercaya atau enggak. Sometimes biasanya apalagi kalau MLM lokal itu banyak kan pencitraan ya, pencitraan istilah kata ini orang kita sebenarnya nggak kenal tapi dia tuh citranya dibikin-bikin. Hati-hati ya, hati-hati. Saya nggak selalu bilang kalau MLM luar negeri itu juga selalu bagus. Kebanyakan, karena memang model bisnis MLM itu berasal dari luar ya teman-teman. Kebanyakan bagus, tapi yang biasa itu yang udah lama-lama. Nah, balik-balik lagi motivasinya. Apa motivasi kamu? Yang ketiga,
waktu itu motivasi saya itu tujuannya itu belajar sebanyak-banyaknya. Karena waktu kamu masih sangat muda, itu tujuan kamu. Jangan bertujuan untuk cari duit dulu, tapi bertujuan untuk belajar dulu. Nah, jadi yang saya cari itu adalah kalau saya menjadi diri saya yang muda lagi dan saya ngomong sama dia, yang saya akan nasihat saya adalah cari yang punya pelatihan yang bagus. Ya, artinya tuh kamu istilah kata dalam tanda kutip dapat pelatihan gratis. Sometimes mereka charge sih teman-teman, tapi biasanya charge-nya itu sangat rendah. Ya, jadi biasanya tuh kita belajar apa aja sih? Yaitu yang seperti saya bilang, marketing lah, terus begitu belajar nggak tahu malu gitu kan, belajar gimana caranya memperkenalkan produk, belajar presentasi ya, belajar presentasi, dan belajar public speaking ya, dengan kata lain sejalan. Nah, jadi saya cari MLM itu seperti itu kriterianya. Dan yang keempat, tentu aja yang punya masa depan yang baik gitu ya, punya masa depan yang baik, istilah kata produknya oke, itu semua bersambung lah ya, berkesinambungan, punya masa depan yang baik. Nah, apakah kamu akan menjadikan MLM itu sebagai istilah kata dasar untuk nanti kamu membangun kehidupan kamu atau enggak? Itu balik-balik lagi terserah gitu ya, terserah. Tapi peringatan saya sih, hati-hati dengan penawaran MLM yang sekarang ini banyak yang bodong ya teman-teman. Banyak nih penipuan uang yang berkedoknya MLM, which is totally not okay. Bukan apa teman-teman, kalau nih ya, mungkin kamu adalah salah satu leader, tapi kalau perusahaan yang sudah kamu begitu percaya dan lalu kamu istilah kata kamu sebarkan ke semua orang gitu kan ya, kepercayaan kamu tularkan kepada orang-orang, dan begitu uang ini dibawa kabur dan mungkin kamu sudah mendapat gitu ya, yang jadi leader itu biasanya udah dapat biasanya kalau dalam jumlah tertentu. Tapi maksudnya semua orang yang di bawah kamu yang sudah percaya sama kamu, bahkan ke ada istilah downline upline kan, downline yang jauh yang nggak pernah connect sama kamu, apa nggak ikut sama-sama mengutuk kamu, istilah kata merasa ditipu. Nah, karena itu kenapa saya ngomong ini, karena saya juga pernah kena. Saya untungnya bukan jadi leader di situ, tetapi ya saya melihat betapa maksudnya semua orang benci sekali gitu loh. Iyalah, siapa yang nggak suka uangnya, bahkan ada yang sampai miliaran itu kena tipu habis-habisan ya. So hati-hati teman-teman untuk milih MLM kalau memang itu adalah jalan yang kamu pilih untuk belajar bisnis dan untuk mengembangkan hidup kamu. Hati-hati ya teman-teman. Ingat teman-teman, ada yang namanya happy money, unhappy money. Tonton video kita ya teman-teman tentang happy money, unhappy money. Unhappy money itu kalau uang kita terima dari orang tapi dengan kebencian dan bisa kata kita dikutuk-kutuk. Nah itu energi itu benar-benar nggak bagus dan bisa pengaruhi masa depan kamu juga. Oke, lebih banyak hal tentang itu, tentang energy of money or what, check our other video teman-teman, dan jangan lupa subscribe di channel ini karena kita nggak akan berhenti sampai sini, pasti banyak sekali ngomongin tentang money di masa depan. Oke? Saya dengan Clara Angelin, thank you for watching this video. Untuk kamu tahu lebih banyak tentang energy of money, kita juga ada workshopnya yang bagus banget menurut gue, gitu kan ya, tentang money mindset juga. Dan kamu perlu ikutin, cek infonya di sini, oke, WA ke sini. Saya dengan Clara Angelin, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.